Pernahkah kamu membayangkan seorang TKI sederhana dari Jawa Tengah mampu melakukan sesuatu yang bahkan dokter di Jepang pun tak bisa? Saat anak bosnya jatuh sakit parah dan semua pengobatan gagal, TKI ini justru menghadirkan mukjizat tak terduga. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Bagaimana mungkin doa dan mantra warisan Jawa bisa mengguncang negeri Sakura? Inilah kisah nyata yang bikin bulu kuduk berdiri, membuat air mata menetes, dan membuktikan bahwa Tuhan bekerja lewat tangan yang tak pernah kita sangka. Tapi sebelum kita mulai kisah luar biasa ini, izinkan saya menyapa semua penonton hebat yang sedang menonton dari kota mana saja nih. Kalian semua luar biasa. Dan video ini saya persembahkan untuk setiap pejuang kehidupan yang masih percaya pada mukjizat. Jangan lupa untuk like video ini sekarang juga. Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah nyata penuh inspirasi berikutnya. Dan tekan loncengnya supaya kamu jadi yang pertama menerima cerita luar biasa seperti ini. Dan untuk semua yang sudah subscribe, saya doakan dari hati yang paling dalam. Semoga rezekimu deras seperti air mengalir, hatimu tenang, keluargamu sehat, dan mukjizat selalu hadir di setiap langkah hidupmu. Karena inilah dia, kisah nyata TKI Jawa Tengah, Yudi, sang pembawa mukjizat dari Tanah Jawa. Selamat menonton dan bersiaplah karena kisah ini akan menyentuh hatimu lebih dalam dari yang kamu bayangkan. Angin musim semi berhembus lembut di pinggiran kota Nagoya, Jepang. Pohon-pohon sakura bermekaran, tapi di hati seorang pria bernama Yudi Santoso, bunga kehidupan justru sedang gugur. Pria 32 tahun asal Wonosobo, Jawa Tengah itu berdiri di depan rumah megah milik majikannya, keluarga Takahiro, dengan sapu di tangan dan kenangan tentang kampung halaman yang masih membekas di benaknya. Sudah hampir 3 tahun ia bekerja di negeri orang. Yudi dikenal pekerja keras, tidak banyak bicara, tapi semua orang tahu, ia berbeda. Ketika teman-teman TKI lain sibuk mengejar lembur, Yudi lebih sering duduk di pojokan malam hari, berdoa dan melantunkan wirid halus dalam bahasa Jawa kuno, peninggalan kakeknya, seorang tabib desa yang dulu terkenal mampu menyembuhkan orang dengan mantra dan doa. Namun, Yudi tak pernah membicarakan hal itu pada siapapun. Ia datang ke Jepang bukan untuk pamar ilmu, melainkan mencari nafkah untuk ibunya yang sudah renta di kampung. Tapi takdir seringkali datang tanpa mengetuk pintu. Suatu pagi, rumah besar itu terasa aneh. Semua penghuni tampak cemas. Dari dapur sampai taman, suasananya suram. Yudi melihat Nyonya Takahiro menangis di teras, sementara suaminya hanya menatap kosong ke halaman. Yudi mendengar kabar itu. Anak tunggal mereka, Aiko Takahiro, jatuh sakit parah. Aiko, wanita cantik berusia 32 tahun, lembut dan sopan, sering berbicara dengan Yudi saat ia menyiram bunga. Tapi kini, gadis itu terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Penyakit misterius menyerang tubuhnya. Seluruh dokter di Nagoya sudah mencoba segalanya, terapi, obat, bahkan perawatan dari luar negeri. Tapi kondisi Aiko semakin memburuk. Kami sudah berusaha segalanya. Tubuhnya menolak semua pengobatan, ujar dokter dengan nada menyerah. Hari-hari berlalu dan Aiko semakin lemah. Mr. Takahiro menutup diri, sementara Yudi hanya bisa menatap dari jauh. Tapi setiap malam, suara tangis Aiko menembus dinding rumah, menusuk hati Yudi. Ada sesuatu di dalam dirinya yang tak bisa diam. Malam itu, di taman belakang yang sunyi, Yudi berlutut di bawah pohon sakura. Ia menatap langit dan berkata pelan, "Kalau memang aku ditakdirkan di sini bukan hanya untuk bekerja, tunjukkan jalanku, Gusti." Angin berhembus pelan, seolah menjawab doanya. Yudi teringat petuah kakeknya. Ilmu bukan untuk kesombongan, tapi untuk pertolongan.
Dan sejak malam itu, dalam hatinya tumbuh niat besar, menolong Aiko dengan cara yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Hari-hari berlalu tanpa keajaiban. Tubuh Aiko makin lemah, napasnya tersengal-sengal. Dokter datang silih berganti, tapi setiap hasil pemeriksaan selalu sama. Nihil harapan. Di rumah megah keluarga Takahiro, udara terasa berat. Tak ada lagi tawa, hanya keheningan yang menyakitkan. Yudi, yang setiap hari membersihkan taman, mulai merasa ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam. Setiap kali ia melewati kamar Aiko, tubuhnya bergetar, seolah ada energi yang meminta pertolongan. Tapi ia ragu. Ia hanyalah seorang TKI biasa. Apa pantas ia ikut campur dalam urusan keluarga majikannya? Namun pada suatu malam, suara lirih memecah kesunyian. Dari balik pintu kamar, terdengar tangisan Aiko. Kenapa aku harus hidup kalau setiap hari hanya terasa seperti mati? Kata-kata itu menancap di hati Yudi. Ia menatap pintu kamar itu lama, lalu menunduk, menatap tangannya sendiri. Di dalam dada, sesuatu bergetar, doa yang selama ini ia tahan seolah menuntut untuk keluar. Akhirnya Yudi memberanikan diri menemui Mr. Takahiro. Dengan suara gemetar tapi yakin, ia berkata, "Tuan, izinkan saya mencoba cara dari kampung saya. Bukan obat, hanya doa dan air." Mr. Takahiro menatapnya tajam. "Doa? Air? Kau pikir doa bisa menggantikan ilmu kedokteran Jepang?" Tapi sebelum kemarahan itu meluap, Nyonya Takahiro memegang tangan suaminya dan berkata lirih, "Kita sudah mencoba segalanya, biarkan dia mencoba. Tak ada yang lebih buruk dari ini." Dengan berat hati, sang bos mengangguk. "Baiklah, tapi jika terjadi apa-apa, kau harus bertanggung jawab, Yudi." Malam itu, di taman belakang, Yudi menyiapkan sebuah mangkuk berisi air dari sumur rumah. Ia duduk bersila, menunduk, dan mulai membaca mantra warisan kakeknya dalam bahasa Jawa kuno. Saka bumi munggah rahayu, saka banyu tumurun waras. Udara tiba-tiba berubah dingin. Daun-daun sakura bergerak pelan meski angin berhenti. Yudi memejamkan mata, memusatkan hati. Dalam diam ia memohon, "Ya Tuhan, jika Engkau izinkan, jadikan air ini obat bagi yang tak punya harapan." Dengan langkah pelan, Yudi masuk ke kamar Aiko. Gadis itu tampak pucat, tubuhnya menggigil. Yudi menatapnya dengan iba, lalu membasuh dahi Aiko dengan air doa itu. Sesaat kemudian, Aiko tersentak. Matanya terbuka, tubuhnya menegang, lalu perlahan tenang kembali. Napasnya mulai teratur, dan di wajahnya tampak satu hal yang tak terlihat selama berminggu-minggu. Kedamaian. Yudi menunduk, berbisik lirih. "Bukan aku yang menyembuhkan, tapi dia yang mengizinkan." Namun, Yudi tak tahu. Malam itu, dari balik pintu kamar, Mr. Takahiro menyaksikan segalanya dengan mata berkaca-kaca. Sebuah awal dari keajaiban besar yang akan mengguncangkan seluruh Jepang. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kamar Aiko. Burung-burung di taman berkicau seperti biasanya, namun sesuatu terasa berbeda. Saat pelayan masuk membawa sarapan, nampan di tangannya hampir terjatuh. Aiko sedang duduk. Tubuh yang semula tak bisa digerakkan kini tegak. Matanya terbuka dan bibirnya menampakkan senyum lemah. Air itu hangat sekali, seperti ada cahaya di dalamnya. Ucapnya lirih. Nyonya Takahiro yang mendengar kabar itu langsung berlari ke kamar. Tangisnya pecah seketika, memeluk anaknya yang selama ini hanya bisa terbaring. Sementara Mr. Takahiro berdiri di ambang pintu, terpaku antara percaya dan tidak percaya. Dokter segera dipanggil. Pemeriksaan dilakukan. Detak jantung, tekanan darah, refleks syaraf, semuanya normal. Padahal 2 hari sebelumnya,
Laporan medis menyatakan Aiko hanya memiliki waktu hitungan minggu. Ini tidak mungkin. Tubuhnya merespon seperti orang yang baru lahir, gumam dokter dengan suara bergetar. Kabar itu menyebar cepat. Awalnya hanya di lingkungan rumah sakit, tapi kemudian menembus media lokal. Headline di koran pagi berbunyi, TKI Indonesia sembuhkan putri pengusaha Jepang dengan mantra misterius. Rumah keluarga Takahiro tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Wartawan berdatangan. Stasiun TV menunggu di depan pagar, dan ilmuwan medis mencoba meneliti air yang digunakan Yudi. Namun tak satu pun dari mereka mampu menemukan penjelasan ilmiah. Ketika ditanya oleh wartawan, Yudi hanya tersenyum tenang. Saya tidak punya kekuatan apa-apa. Saya hanya berdoa, seperti orang kampung biasa, yang menyembuhkan bukan saya, tapi Tuhan. Namun, di balik ketenangan itu, Yudi justru merasa gelisah. Ia tidak pernah berniat terkenal. Ia takut dianggap aneh atau dipuja berlebihan. Tapi di sisi lain, ia tak bisa menolak rasa syukur yang memenuhi hatinya saat melihat Aiko tertawa untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aiko mulai bangkit dari tempat tidur, berjalan di taman dengan langkah pelan. Setiap kali melewati Yudi, ia tersenyum. Mata mereka saling bertemu, ada sesuatu yang tak perlu diucapkan. Sebuah ikatan halus mulai tumbuh di antara mereka. Sementara itu, Mr. Takahiro mulai menatap Yudi dengan cara berbeda. Ia tidak lagi melihat seorang pekerja, tapi seseorang yang telah mengembalikan nyawa anaknya. Dan di balik semua keajaiban itu, benih cerita baru mulai tumbuh. Bukan hanya kisah penyembuhan, tapi takdir yang akan menguji hati mereka semua. Hari-hari berlalu dengan cepat setelah keajaiban itu. Aiko kini sepenuhnya pulih. Wajah pucatnya berganti dengan rona cerah. Langkahnya ringan, tawanya kembali menggema di rumah besar itu. Tapi di tengah kebahagiaan itu, Yudi justru merasa waktu untuknya telah selesai. Ia menulis surat sederhana untuk Mr. Takahiro. Surat permohonan izin pulang ke Indonesia. Tugas saya di sini sudah selesai, Tuan. Saya rindu ibu saya di kampung. Namun, pagi saat ia hendak berpamitan, suasana rumah tiba-tiba hening. Aiko tidak muncul seperti biasanya. Saat Yudi hendak keluar gerbang, suara langkah pelan terdengar dari belakang. Aiko berdiri di sana, mengenakan kimono berwarna putih dengan pita merah muda di pinggang. Angin sakura bertiup lembut di antara mereka. "Kenapa kau pergi tanpa pamit, Yudi?" Suaranya bergetar, tapi matanya tegas. Yudi menunduk. "Saya datang ke sini hanya sebagai pekerja, Nona. Saya tidak pantas menetap lebih lama." Namun, Aiko melangkah mendekat, menatapnya dalam. "Kau bukan pekerja, Yudi. Kau penyelamatku. Tanpamu, aku tidak akan hidup hari ini." Air mata jatuh di pipinya. Ia menggenggam tangan Yudi erat, menatap wajah pria Jawa itu dengan keberanian yang bahkan membuat langit sore terasa berhenti berputar. "Aku tak tahu apa yang Tuhan rencanakan, tapi aku tahu, hatiku berhenti mencari sejak mengenalmu." Tepat saat itu, Mr. Takahiro muncul. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan haru. Ia menatap Yudi lama, kemudian mendekat dan menepuk bahunya. "Anak muda, dulu aku hanya melihatmu sebagai pembantu. Tapi setelah semua yang terjadi, aku sadar Tuhan menempatkanmu di rumah ini bukan kebetulan. Jika anakku memilihmu, aku tidak akan menolak." Angin sakura berputar di sekitar mereka. Bunga-bunga beterbangan seperti hujan lembut. Yudi menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tidak mencari cinta, apalagi keajaiban. Tapi hari itu, ia mendapat dua mukjizat sekaligus, kesembuhan dan cinta. Beberapa bulan kemudian, di bawah pohon sakura yang sama, pernikahan sederhana digelar. Tak ada kemewahan, hanya senyum, air mata bahagia, dan doa yang menembus langit. Aiko berjalan di samping Yudi.
menggenggam tangan suaminya dengan bangga. Dan di akhir upacara, Yudi menatap langit, berbisik pelan. "Kakek, doamu sampai di sini. Mantra itu bukan sekedar kata, tapi jalan menuju takdir." Suara narator menutup kisah ini dengan lembut. Dari seorang TKI sederhana di tanah asing, lahir mukjizat yang menyatukan dua hati, dua budaya, dua bangsa. Kadang, cinta dan doa mampu menyembuhkan luka yang tak tersentuh oleh sains. Dan itulah mukjizat terbesar dari semuanya. Sahabat, kisah ini bukan sekadar tentang keajaiban seorang TKI, tapi tentang kekuatan doa, ketulusan, dan hati yang tidak menyerah meski hidup terasa mustahil. Dari seorang Yudi yang sederhana, kita belajar bahwa mukjizat tidak datang karena kekuasaan, tapi karena ketulusan yang lahir dari hati yang bersih. Siapapun kamu hari ini, entah sedang berjuang di negeri orang, menahan rindu pada keluarga, atau sedang kehilangan harapan, ingatlah, Tuhan selalu punya cara yang ajaib untuk mengubah air mata jadi senyum. Kalau kamu percaya kisah ini menyentuh hatimu, bantu kami terus menyebarkan inspirasi ini dengan menekan tombol subscribe. Karena setiap dukunganmu adalah doa agar kami bisa terus berbagi kisah nyata yang menggugah jiwa. Dan untuk semua yang sudah subscribe, kami doakan dari hati yang paling dalam. Semoga rezekimu lancar, hatimu tenang, keluargamu sehat, dan mukjizat selalu datang di saat kamu paling membutuhkannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Karena kadang, kisah sederhana seperti ini bisa menjadi pengingat bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya. Salam hangat dari kami, untukmu, para pejuang kehidupan.